Sobat Internet, baik lagi bareng aku Adam di channel Markodam 77. Jadi kali ini aku nggak lagi update terkait daily activity-ku, tapi masih berkecimpung di tugas. Nah, ini ada salah satu tugas dari mata kuliah struktur bangunan tahan gempa yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Soleh, STMT, selaku dosen pengampunya. Nah, untuk tugasnya kali ini yaitu untuk merencanakan tahan gempa untuk struktur gedung lantai 7. Nah, oke, langsung aja lanjut. Nah, di sini sebenarnya untuk tugasnya ini diminimalkan untuk merancang suatu struktur gedung minimal 5 lantai. Nah, tapi untuk memacu adrenalin dan juga menantang maut, mungkin bisa dicoba untuk gedung lantai 7 begitu. Nah, berikut merupakan profilku dan juga Pak Soleh yang udah aku share. Oke, seperti ini teman-teman untuk soal UASnya. Ini merupakan penugasan untuk menggantikan ulangan akhir semester di semester 5. Nah, di sini aku diminta untuk menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non gedung sesuai dengan SNI 1726 tahun 2019 begitu. Nah, di sini aku diminta untuk membuat desain analisa struktur di SAP 2000 dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, gedung minimal 5 lantai. Nah, aku ambil 7 lantai untuk memenuhi persyaratan ini. Yang kedua, lokasi bangunan sesuai dengan tempat lahir. Nah, kali ini aku bakalan buat dengan lokasi sesuai tempat asalku, yaitu Magda, Jawa Timur, dengan mencantumkan KTP selaku buktinya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu data teknis seperti pada tugas beban gempa statik ekuivalen, dimana ini merupakan tugas kuis di pertemuan minggu sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk outputnya ini akan diupload di YouTube. Mungkin dari teman-teman ada yang sejurusan denganku atau ada yang seminat, mungkin bisa menyimak video ini dan bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke, untuk kriteria penilaiannya ini ada 3: ketepatan pengerjaan, kompleksitas bangunan, dan juga kreativitas bangunan itu sendiri. Nah, selanjutnya langsung aja. Di sini untuk pembahasan video kali ini aku bagi menjadi 5 sesi untuk meminimalisir adanya kebingungan dan juga kebosanan ya, karena kan dalam pembahasan ini cukup lama, mirip kayak film, ada sampai durasi 2 jaman kayak gitu. Nah, langsung aja. Yang pertama ada modeling, yang kedua pembebanan deadline, lalu ada live load, pembebanan dead load, live load, dan juga super dead load. Yang ketiga ada pembebanan quake atau gempa. Keempat, kontrol analisis gempa, apakah ini sudah sesuai dengan bangunan kita. Dan yang terakhir ada kontrol analisis struktur. Ini gunanya untuk mengecek seberapa efisien dan efektif struktur analisa yang kita pakai. Nah, selanjutnya ini aku lampirkan modeling SketchUp yang sudah aku buat. Ini kurang lebih ada 7 lantai dengan 5 bentang antar kolomnya menyamping dan 3 bentang antar kolomnya ke depan maupun ke belakang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk modelingnya nanti kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada data teknis yang aku lampirkan dari kuis sebelumnya, yaitu gaya gempa statik ekuivalen. Nah, di sini ada beberapa data teknis yang nantinya akan aku gunakan dalam pengerjaan itu sendiri. Namun untuk mempermudah, aku juga sudah merekap beberapa profil ataupun material yang digunakan seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku langsung aja buka SAP ku. Nah, di sini aku mulai dengan mengklik file lalu klik new model. Nah, sembari menunggu, aku jelaskan sedikit untuk perencanaan tahan gempa di sini. Aku sengaja memilih 7 lantai karena sebenarnya untuk jumlah lantainya ini semakin banyak lantai yang kita uji atau kita analisa, ini semakin baik begitu. Nah, oke, kita bisa tunggu aja. Nah, di sini sudah muncul Windows, dimana Windows di sini kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita. Nah, aku pilih 3D frame karena bangunan yang aku rancang ini 3D modeling. Untuk number of storage ini sebanyak lantainya, jadi aku isi 7 lantai. Nah, untuk number of base ini aku isi 5 karena bentangnya akan 5. Lalu number of base Y-nya ini aku isi 3 ya teman-teman. Selanjutnya kita menyesuaikan untuk ukuran. Ukuran ini memakai satuan kilonewton meter Celcius. Jadi artinya yang kita cantumkan di sini per meternya. Nah, untuk bay width X-nya ini sudah sesuai 6. Untuk bay width Y-nya ini kita ganti 5 dan story height-nya ini
kita ganti menjadi 4,5 karena ketinggian dari lantai 1 dan hingga lantai 2 itu setinggi 4,5. Selanjutnya, untuk lebih detail dari 3D modeling bangunan kita, maka kita bisa centang untuk use custom grid spacing and located origin. Kita edit gridnya. Grid ini membantu kita untuk membuild suatu bangunan sehingga ini sesuai dengan jarak yang kita inginkan. Di sini untuk yang X data dan juga Y data sudah tidak ada perubahan karena memang sudah sesuai, tidak berbeda seperti itu jarak-jaraknya. Lalu aku cuman akan menghapus Z grid data di sini. Aku sisakan Z1 dan Z2 karena ketinggiannya sudah sesuai. Selanjutnya aku bisa add di sini dari 4,5 menambah ke 9, artinya ketinggian lantai 2 hingga lantai 3 ini masih 4,5. Aku harus ubah hingga ketinggiannya 3,7, artinya 4,5 tambah 3,7 ada 8,2 meter teman-teman. Nah selanjutnya aku bisa kasih nama Z3 dan kita add. Nah kita cocokkan apakah ini sudah sesuai. Bila sesuai kita bisa next dan sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Nah hingga didapati untuk ketinggiannya sudah sesuai 26,7 total ketinggiannya. Nah kita bisa langsung OK dan kita klik OK lagi. Di sini nanti akan muncul 3D modelingnya, dimana ini menggambarkan dari visualisasi 3D modeling yang kita rancang di awal tadi. Bentuknya seperti ini, namun ini masih menggunakan frame ataupun penampang bawaan dari SAP ya. Ini bernama FSE C1, di mana FSE C1 ini tidak memiliki berat maupun mampu menahan berat dengan kapasitas tertentu. Maka kita harus ganti dengan modeling-modeling yang akan kita masukkan dari material. Nanti selanjutnya kita langsung berfokus ke penampang seperti itu. Nah di sini teman-teman bisa lihat untuk pondasinya masih menggunakan pondasi tumpuan, dimana seharusnya untuk suatu bangunan ini sebaiknya menggunakan pondasi jepit karena sifatnya memang sesuai ya dengan realitanya, yaitu sifatnya menjepit dari antara tanah itu sendiri hingga ke atasnya seperti itu. Nah di sini sudah aku blok untuk tampaknya agar lebih mudah mengganti dari pondasi tumpuan menjadi pondasi jepit. Ini aku klik assign, join, restraint dan aku ubah sini menjadi jepit. Lalu kita apply dan OK. Nah setelah di sini kita menunggu untuk prosesnya hingga semua terganti secara sempurna seperti itu. Selanjutnya kita bisa memasukkan atau mendeskripsikan material-material yang akan kita gunakan. Di sini aku menggunakan material yang pertama itu adalah konkrit atau beton itu sendiri. Karena di sini aku menggunakan sesuai dengan SNI atau beracuan dari SNI di Indonesia yang tidak ada di SAP, maka aku kasih region user yang nantinya bisa aku deskripsikan dengan lebih mudah seperti itu. Untuk konkret aku beri nama beton F aksen C 30 MPa karena di sini aku memang mengambil mutu 30 MPa teman-teman. Lalu di sini kita bisa masukkan weight and mass atau massa jenis dari suatu beton itu sendiri. Namun sebelumnya perlu diganti untuk satuannya yaitu menjadi kilogram force meter Celsius. Di sini kita ganti menjadi 2400. Nah setelah itu kita klik enter atau kita bisa pindahkan kursor kita. Lalu kita pindah ke satuannya lagi, diganti ke Newton mm Celsius untuk mengganti modulus elastisitas di beton. Untuk modulus elastisitas pada beton itu umumnya menggunakan rumus 4700 kali akar, karena akar di sini bisa dituliskan menjadi SQR, akar dari FC sendiri, yaitu kali SQR dalam kurung 30 teman-teman. Nah bisa di enter untuk menemukan hasilnya. Jadi SAP ini membantu kita untuk menganalisa dan menghitung suatu perhitungan itu sendiri. Selanjutnya beralih di F aksen C, di mana F aksen C ini kita bisa masukkan 30 sesuai dengan kemampuan kemampuan beton kita dalam menumpu suatu beban begitu. Setelah dirasa semuanya sudah sesuai, maka kita bisa untuk melanjutkan di OK. Nah selanjutnya kita akan mendeskripsikan material yang kedua yang sifatnya ini adalah rebar atau tulangan. Nah tulangan ini masih menggunakan region user agar lebih mudah untuk menyesuaikan. Nah di sini yang pertama aku akan membuat tulangan longitudinal BJTD 40, di mana BJTD 40 ini memiliki massa jenis bajanya ini adalah 7850 teman-teman. Nah setelah itu kita bisa pindahkan satuannya ke Newton mm Celsius. Di
di mana Newton mm Celsius ini modulus elastisitasnya kita ganti di 200.000 ya. Nah setelah itu kita bisa mengganti FY dan FU nya buat lelehnya. Nah di sini kita bisa melihat dari data teknis yang sudah aku kumpulkan, di mana BJTD nya ini memiliki FY 400 dan memiliki FU 570. Nah bisa kita masukkan ke SAP. Bentar, aku agak lupa, 400 dan 570. Kita bisa ganti 400 di sini dan di sini, lalu 570-nya di sini dan di sini. Nah, setelah tergantikan semua, artinya kita sudah memberikan suatu material yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa klik OK untuk melanjutkan. Nah, untuk lebih menghemat waktu, kita bisa klik BJTD 40 untuk add copy of material, karena memang material yang kita gunakan ini masih sama-sama tulangan, dimana aku akan membuat tulangan transversal, yaitu BJTP 24, dimana untuk weight per mass, weight and mass atau massa jenisnya ini masih sama 7.850. Namun untuk FY maupun FU nya ini menyesuaikan ya teman-teman. Nah aku bisa cek di sini untuk FY nya 240 dan FU nya 390. Nah di sini aku mulai mengganti untuk FY dan FU nya. Setelah dirasa sudah sesuai, kita bisa klik OK. Dan di sini kita dapatkan ada 3 jenis material yang bisa kita gunakan, yaitu beton F aksen C 30 MPa dan juga ada BJTD 40 serta BJTP 24. Kita bisa klik OK untuk menyimpannya. Selanjutnya kita bisa mendeskripsikan penampang yang akan kita butuhkan nanti, dimana kita membutuhkan balok, kolom dan juga plat seperti itu. Nah pertama-tama kita akan buat kolom di define section properties frame section. Nah kita bisa add new property, kita pilih frame section of property type nya concrete ya, karena nanti memang dari beton yang di dalamnya ada tulangan. Kita klik rectangular, di sini kita isi untuk namanya yaitu kolom 50 kali 50, menyesuaikan dari soal yang diberikan dari Bapak Soleh. Nah di sini untuk dimensionnya aku ganti ya, jadi 0,5 kali 0,5. Material yang digunakan adalah beton F aksen C. Selanjutnya set modifiers, nah ini akan diganti menjadi 0,25 yang moment of inersianya 0,7 dan bawahnya pun juga 0,7 seperti itu. Selanjutnya kita bisa klik OK, kita cek concrete reinforcement. Di sini sudah sesuai longitudinal barsnya, namun untuk confinement barsnya ini masih menggunakan 40, kita ganti menjadi BJTP 24. Selanjutnya kita bisa klik OK dan kita bisa memastikan lagi apakah memang ada yang kurang atau salah. Nah kita juga bisa memilih warnanya untuk membedakan nantinya dalam visual dari si kolom itu sendiri. Sengaja aku biarkan warna hijau ya teman-teman. Lalu klik OK. Di sini kolom bisa add copy of property, karena yang masih menggunakan material yang sama juga. Kita ganti namanya menjadi balok 30 kali 50 karena kebutuhan kita adalah 30 kali 50. Untuk widthnya aku ganti jadi 0,3. Selanjutnya untuk materialnya masih sama, namun untuk property modifiersnya ada sedikit perbedaan, di mana moment of inersianya menggunakan 0,35 di aksis 3 maupun aksis 2 nya. Selanjutnya aku klik OK untuk disimpan. Concrete reinforcement-nya di sini aku ubah design type-nya dari kolom jadi beam, karena di sini memang sesuai yaitu balok. Untuk concrete cover atau selimut betonnya aku menggunakan 0,05 atau 5 cm. Lalu aku OK untuk disimpan dan OK lagi untuk menyimpan. Jadi di sini sudah termuat 2 penampang, yaitu penampang kolom dan juga penampang balok. Sementara aku sesuaikan dengan kebutuhan dan seperti soal. Lalu aku klik OK untuk menyimpan. Di sini aku akan mendefine lagi atau mendeskripsikan lagi suatu penampang untuk yang baloknya sudah didapat dan kolomnya. Selanjutnya aku mengarah ke plat. Di sini plat, klik ke define, klik ke section properties, area section. Nah di sini langsung add new section, kita ganti namanya menjadi plat 12, dimana plat 12 ini sesuai dengan ketebalannya itu 12 cm. Untuk thicknessnya akan aku ganti jadi 12. Untuk materialnya aku menggunakan beton F aksen C 30 MPa.
Lalu untuk set modifiersnya ini menggunakan 0,25 baik dari membran maupun bendingnya ya teman-teman. 25. Nah untuk mode cepat bisa menggunakan copy paste mungkin. Di sini sampai bending dan juga membrannya terisi. Selanjutnya kita bisa klik OK saja ketika sudah sesuai. Lalu untuk modify show ini dirasa tidak menggunakan tulangan ya, karena memang platnya itu terbuat dari beton itu sendiri gitu. Oke, setelah dirasa sudah cukup, kita klik OK. Nah, untuk mempermudah pembuatan selanjutnya, kita add copy of section, kita klik namanya menjadi plat 10 karena ini merupakan plat dengan ketebalan 10. Kita ganti thicknessnya menjadi 0,1. Untuk set modifiersnya masih sama, yang lainnya pun masih sama. Lalu kita bisa klik OK. Nah di sini kita sudah berhasil membuat atau memasukkan material yang kita gunakan, yaitu ada 3 beton FAXN C30 MPa, lalu ada 2 BJTB 24 dan juga BJTD 40. Selanjutnya penampangnya kita sudah ada 4, yaitu kolom 50x50, balok 30x50, dan selanjutnya ada plat 12 dan juga plat 10 seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan penampang-penampang yang sudah kita buat ini ke modeling yang sudah kita buat di awal tadi seperti itu. Nah di sini sudah tersedia 2 Windows, tapi untuk lebih mempermudah kita bisa gunakan untuk Windows 3D View. Di sini ada pilihan perspektif toggle, kita klik untuk perspektif toggle-nya, kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Nah di sini aku bakalan mengganti untuk kolomnya terlebih dahulu. Nah di sini kita bisa memblok bagian kolom-kolomnya. Nah di bloknya di sini otomatis kita sesuaikan ya teman-teman dengan kebutuhan kita. Kalau kolom ya kita pilih yang bagian vertikal seperti itu. Nah setelah dirasa sudah terblok dengan cukup sempurna, kita geser lagi apakah di bagian-bagian lain ada yang belum terblok atau terlewatkan. Jika dirasa sudah terblok semua, di sini kita bisa klik assign, frame section, lalu kita bisa pilih kolom 50x50 dan apply. Nah setelah proses apply ini otomatis akan muncul keterangan bertuliskan, mohon maaf ini sepertinya ada kendala karena agak lemot, makanya aku ganti view-nya menjadi DirectX, dimana ini lebih memperingan. Nah di sini, oke. Nah di sini aku pakai kolom 50x50 tertulis di keterangan ya teman-teman. Nah untuk yang baloknya memang masih memakai FSE C1, maka dari itu kita bisa mulai menggantinya. Nah seperti ini, maka kita bisa terlebih dahulu menghilangkan keterangan-keterangannya dengan mengklik display show undeformed shape, dan di sini keterangannya akan menghilang. Nah, oke, setelah menghilang, untuk mempercepat proses pemilihan atau pemasangan dari si balok itu, kita bisa mempercepat dengan klik select lagi, properties, kemudian frame section. Nah, kita pilih frame section untuk FSE C1. Kenapa kita langsung pilih FSE C1? Karena semua frame selain FSE C1 sudah menjadi kolom 50x50. Nah, kita select. Nah, kita cocokkan apakah ada kolom-kolom yang ikut terselect. Apabila tidak ada kolom-kolomnya ikut terselect, maka artinya kita sudah sesuai seperti itu. Nah seperti ini bisa dilihat, ini hanya horizontalnya saja. Nah setelah itu kita bisa pilih assign. Di assign ini kita bisa pilih frame section. Selanjutnya kita pilih balok 50x50 dan kita apply. Nah di sini sudah muncul keterangan baru lagi, di mana ini sudah termuat balok dan juga kolomnya. Sebentar, salah klik, mohon maaf, ditunggu. Oke, masih not responding. Aduh, hilang. 1 week later. Nah, lanjut lagi. Maaf sebelumnya karena ada kendala softwareku langsung overclose dan nggak kesimpan, jadi aku buat manual lagi. Nah, kurang lebih tampak terakhir dari videonya seperti ini. Ada balok dan juga kolom yang tertulis di sini. Untuk menghilangkan kita bisa klik di display show undeformed shape. Di sini sudah akan terhapuskan untuk bagian-bagian yang seharusnya tidak menghalangi seperti itu. Nah di sini teman-teman bisa
memanfaatkan Windows yang sebelah kanan, yaitu tampak dari atas dengan perspektif dari XY seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan plat dari kebutuhan di lantai atap seperti itu, teman-teman. Nah, di sini masih ada keterangannya untuk dihapuskan agar tidak mengganggu. Kita bisa klik display dan juga uninstall. Nah, di sini sudah hilang. Kemudian kita bisa memasukkan untuk di bagian yang paling atas, kita bisa klik quick draw nya ini, kemudian kita klik sectionnya, arahkan ke plat 10, lalu kita blok di bagian sini, dan di sini otomatis ketika kita cek di klik kanan, dia akan langsung menunjukkan bahwa di sini ada material plat 10. Oke, selanjutnya kita bisa close dan kita bisa pindah ke kursor. Nah, di sini otomatis dari yang untuk lantai atas sudah mendapatkan penampang, yaitu plat 10 cm. Selanjutnya kita bisa turunkan ke bawah. Nah, turunkan ke bawah di sini kita bisa gunakan cara seperti tadi, quick draw area. Kita pilih plat 12 dan kita bisa blok satu-satu. Nah, setelah dirasa sudah, kita geser ke lantai bawahnya, kita blok lagi. Dirasa sudah, kita pindah ke lantai bawah lagi, kita blok lagi, dan seterusnya hingga nantinya plat-plat sudah terdistribusi di lantai-lantai hingga lantai 2 paling akhir seperti itu. Dan ini yang paling akhir. Nah, setelah dirasa semuanya sudah memakai plat-plat baik dari plat 10 maupun plat 12, di sini artinya seluruh penampang yang telah kita buat sudah teraplikasikan ke dalam 3D modeling yang telah kita buat pula. Nah, di sini untuk mengecek apakah memang sudah masuk, kita bisa pergi ke sini, set display option. Di sini kita klik general option, kita ganti extrude dan section, kita klik apply to all windows, kita apply. Nah, di sini nanti akan muncul perwujudan 3 dimensi dari yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih, teman-teman, untuk modelingnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya tidak cukup sampai di sini saja. Untuk memastikan balok dan juga kolomnya ini mampu tersatukan dengan baik, kita bisa blok semua atau klik CTRL all atau select all. Nah, di sini kita bisa assign, pergi ke frame, dan juga di sini kita ada automatic frame mesh. Kita klik mesh at intersection with other frame area edge on solid edge. Di sini fungsinya untuk menyatukan beberapa penampang yang belum tersatukan. Kita klik apply dan selanjutnya kita klik OK. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya ini adalah untuk mendistribusikan plat yang sudah kita buat ini agar terdistribusi merata. Yaitu caranya dengan klik select dan klik select lagi properties dan area section. Kita klik plat 10 dan 12 dan di klik select. Di sini untuk plat-platnya sudah terselect semuanya. Selanjutnya kita bisa klik assign, kita bisa klik area, dan di area ini kita bisa klik automatic area mesh. Di sini kita bisa klik auto mesh area into this number object. Artinya kita akan membagikan area plat ini menjadi 10 bagian yang akan mendistribusikan beban-bebannya. Kita klik apply dan kita klik OK. Nah, untuk mengecek apakah memang sudah masuk, kita bisa klik kanan di bagian plat. Nah, di sini sudah ada automatic area mesh 10x10, artinya plat-plat ini sudah terdistribusi rata menjadi 10 bagian-bagiannya seperti itu. Nah, untuk proses modeling kira-kira cukup sampai di sini. Nah, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai pembebanan SDL, DL, dan juga LL. Nah, baik teman-teman, langsung aja masuk ke sesi yang kedua, yaitu pembebanan SDL, DL, dan juga LL. Nah, di sini kita bisa mulai untuk masuk ke define, lalu kita pergi ke load pattern. Di sini kita akan memasukkan beban-beban yang belum ada atau belum diinput dari SAP itu sendiri. Yang pertama, kita bisa masukkan LL atau live load sebagai beban hidupnya. Kita klik live dan juga klik add new load pattern. Selanjutnya kita klik dari SDL sebagai super dead load. Nah, super dead load ini sendiri adalah beban mati tambahan yang sifatnya ini seperti plafon, seperti dinding, dan juga
beban-beban mati lainnya yang tidak bersifat struktur seperti itu. Kita klik super dead. Nah, kita klik add new. Nah, di sini sudah ada 3 beban, kita klik OK. Nah, setelah pergi atau mendefinkan beban-beban kita tadi, lalu selanjutnya kita bisa mulai untuk memasukkan beban-beban yang akan kita masukkan ke dalam modeling kita. Nah, berikut pembebanannya. Nah, di sini ada pembebanan mati tambahan pada lantai, pembebanan mati tambahan pada lantai atap, beban mati pada balok lantai atap, beban mati pada balok lantai, dan juga beban hidup pada lantai atap serta beban hidup pada lantai atau yang di sini hanya berada SDL dan juga LL. Lalu yang DL gimana? Seperti itu pasti pertanyaannya. Nah, untuk yang DL itu sendiri itu terintegrasi dari sistem SAP-nya karena menganggap profil-profil pada penampang itu sebagai DL itu sendiri, seperti itu. Nah, kita bisa mulai memasukkan untuk yang SDL. Nah, SDL ini yang pertama ada beban mati tambahan pada lantai. Baik. Nah, untuk beban mati tambahan pada lantai, untuk mempercepatnya kita bisa menggunakan select. Selanjutnya kita klik select lalu properties. Di sini kita bisa pilih area section. Nah, karena tadi yang pertama itu adalah beban mati tambahan pada lantai, artinya kita langsung saja menselect dari plat 12 teman-teman untuk dimasukkan 0,54 seperti itu. Plat 12 kita select. Di sini semua sudah terselect dengan merata. Selanjutnya kita klik assign, kita klik area load, kita klik uniform cell. Di sini jangan lupa load patternnya diubah jadi SDLL. Kita klik 0,54. Nah, kita bisa klik apply. Nah, kita bisa klik apply dan kita klik OK. Nah, bagaimana mengecek apakah bebannya sudah masuk atau belum? Kita klik kanan dan kita cek di bagian load. Di sini maaf terkendala. Di sini sudah ada loadnya yaitu SDL 0,54. Nah, selanjutnya kita bisa berlanjut ke yang setelahnya, yaitu beban mati tambahan pada lantai atap. Nah, untuk lantai atap itu menggunakan plat P10 atau plat 10 gitu. Jadi kita bisa klik select properties area section, kita klik plat 10, kita klik select. Nah, di sini sudah terselect dengan masih optimal. Lalu kita klik assign, kita klik area load, kita klik uniform cell. Untuk load patternnya ini jenisnya adalah SDL. Betul, untuk bebannya itu 0,09. Kita bisa masukkan 0,09 seperti itu. Kita klik apply dan kita bisa klik oke teman-teman. Di sini kita bisa cek apakah ini memang sudah berisi dari bebannya. Nah, untuk plat yang atas ini sudah termuat bebannya ya teman-teman. Jadi kita bisa lanjut ke pembebanan selanjutnya. Pembebanan selanjutnya yaitu mengarah di ada kendala. Pembebanan selanjutnya ini mengarah ke beban mati pada balok lantai atap. Nah, balok lantai atap ini fungsinya sebagai beban dinding atau preparatnya teman-teman, untuk setengah dinding yang ada di atap itu. Nah, kita bisa masukkan di frame-frame atau balok-baloknya. Nah, di sini kita bisa lebih mudah menggunakan tampak dari YZ, mohon maaf. Nah, di sini sudah tampak dari paling atas. Nah, untuk lebih mempermudah, kita bisa memakai show undeformed shape karena memang ketika kita menggunakan model 3 dimensi ini rasanya akan menyulitkan kita dalam mengoptimalkan pergerakan kita ya, seperti itu. Oh, maaf. Bukan show undeformed shape, tapi kita masuk ke display. Kemudian kita ganti objek dan juga standarnya, kita klik apply. Nah, kita juga bisa klik apply to all windows untuk mengubah semuanya menjadi bentuk-bentuk 2 dimensi seperti itu. Nah, setelah bermodel seperti ini, kita bisa langsung mengarahkan atau mengklik di bagian balok-balok yang ada di atap ini. Untuk nantinya kita akan beri pembebanan seperti itu. Nah, apabila
area atau plat yang terselect, kita bisa unselect, kemudian kita pastikan semuanya sudah terselect dengan merata. Kita bisa klik assign, kita bisa klik frame load dan distribute karena bebannya merata. Kita bisa klik SDL karena jenisnya merupakan super dead load. Nah, kita masukkan berapa bebannya seperti itu. Nah, untuk beban mati pada balok lantai atap kita masukkan 14,8 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung klik 14,8. Nah, mohon maaf ada kesalahan, kita bisa klik apply. Nah, di sini kita bisa tunggu. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah sudah muncul atau tampak bahwa ada penambahan beban di balok-balok di area pinggir seperti itu. Kita bisa untuk mempercepat pemberian beban pada dinding-dinding di pinggir-pinggir balok, kita bisa menggunakan tampak dari YZ. Nah, di sini kita bisa mengklik di bagian yang paling ujung. Kita pastikan benar-benar karena F ini merupakan bagian paling ujung, maka kita bisa mulai memblok di sini. Nah, selanjutnya kita bisa mengarah ke A karena A merupakan ujung sebelah sisi yang lainnya. Seperti itu. Nah, setelah sudah ada di posisinya, kita bisa mulai blok. Setelah tampak YZ ini sudah cukup digunakan, kita bisa pindah ke XY teman-teman. Di XZ. Nah, di XZ ini kita bisa klik di bagian samping-sampingnya. Mohon maaf, maksudnya di balok bagian sampingnya. Tapi jangan lupa dipastikan bahwa ini ada di posisi paling pinggir. Ya, ini ada di posisi 4 ya. Karena poin 4 dan poin 1 itu memang ada di posisi pinggir seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa pilih di sisi yang lain. Nah, pastikan sisi 4 dan sisi 1. Nah, ketika memang sudah dirasa select semua atau terblok semua seperti kurang lebihnya seperti ini, kita pastikan dulu di 3D view-nya apakah semua memang sudah terblok di bagian balok-balok pinggirnya. Apabila sudah terblok dengan cukup baik, kita bisa klik assign, kita klik frame load, kita klik distribute. Pastikan ini sudah SDL. Selanjutnya kita bisa klik di kita cari tahu dulu untuk beratnya itu 29,6. Lalu kita bisa masukkan pembebanannya yaitu 29,6. Nah, 29,6 kita bisa klik apply. Nah, setelah kita klik apply, pasti akan muncul pembebanan untuk menunjukkan bahwa hasil pembebanan kita sudah sesuai. Di sini terlihat pembebanan yang cukup berbeda di lantai 2 sampai lantai 6, lantai 7 maksud saya, dan juga atap, di mana atap ini hanya dinding preparat yang sifatnya setengah atau sepertiga dari dinding biasanya, seperti itu. Nah, ketika dirasa sudah cukup, kita bisa langsung next ke pembebanan selanjutnya, di mana pembebanan selanjutnya adalah LL, yaitu beban hidup pada lantai atap. Nah, lantai atap merupakan plat yang menggunakan plat jenis P10. Nah, plat 10 ini perlu kita tahu, kita pastikan dulu apakah benar sudah di atas. Lalu selanjutnya kita bisa klik select, pergi ke properties, area section. Di area section ini kita klik ke plat 10, kita select. Di sini sudah terselect dengan baik, lalu kita close. Kita masukkan pembebanan di assign, area load, uniform cell. Di sini kita ganti SDL menjadi LL. Kita cek untuk bebannya yaitu 0,1, kita masukkan 0,1, lalu kita bisa klik apply teman-teman. Nah, setelah klik apply, kita bisa klik OK. Untuk memastikan, kita bisa klik kanan pada plat. Kita pastikan untuk beban yang sudah ada 2, LL dan juga SDL yang tadi. Nah, untuk selanjutnya kita bisa klik select, lalu ada properties, area section, untuk kita pilih plat 12. Nah, kita select untuk mengeblok plat 12-nya agar lebih cepat. Lalu selanjutnya kita pergi ke assign, kita pergi ke area load, lalu ada uniform cell. Di uniform cell ini sudah sesuai yaitu LL, namun untuk bebannya ini menyesuaikan yaitu ada 0,25. Kita masukkan pembebanan 0,25-nya. Selanjutnya kita bisa klik apply teman-teman. Nah, setelah klik apply, kita klik OK. Nah, setelah beban-beban terdistribusi merata seperti ini, kita pastikan benar-benar untuk semua bagian-bagiannya sudah terdistribusi secara merata di bagian pembebanan SDL, LL maupun DL itu sendiri.
Nah, baik teman-teman, lanjut di sesi 3. Untuk sesi 3 kali ini kita bakalan membahas mengenai pembebanan gempa, di mana ini memang tujuan utama dari modeling struktur gedung lantai 7 kali ini. Untuk pertama kali kita bisa pergi ke define, kita bisa pergi ke load pattern. Nah, di sini ada 3 beban yang sudah kita buat lagi tadi. Lalu di sini kita bisa buat beban baru untuk gempa. Nah, gempa kali ini akan terbagi menjadi 2, yaitu gempa statis dan juga gempa dinamis. Untuk pertama kita bakalan menginput gempa statis, yaitu kita simbolkan dari earthquake EHS statis di apsis X. Lalu untuk type-nya kita pasti bisa pilih quake. Lalu untuk auto lateral load pattern-nya kita pilih untuk ASCE 7-16. Kenapa kita pakai ASCE 716? Karena ASCE 716 ini hampir mirip atau masih ada kesesuaian dengan SNI gempa tahun 2019, seperti itu. Selanjutnya kita bisa klik add new load pattern untuk memastikan ini bisa terinput menjadi beban, seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa buat juga EHS statis di apsis Y. Nah, kita bisa add new load pattern. Nah, di sini sudah ada 2 beban gempa statis tambahan. Namun ini masih perlu disesuaikan untuk ASCE 716-nya sesuai dengan SNI yang akan kita gunakan, seperti itu. Kita modify lateral load pattern. Pertama kita cek load direction and diagram eccentricity, ini sudah benar pakai global X direction. Lalu untuk seismic coefficient ini untuk SS S1 ini perlu kita cari menggunakan perhitungan khusus. Nah, untuk mempermudahnya maka kita bisa membuka salah satu web, yaitu rsa.ciptakarya.go.id. Di sini sudah termuat seperti ini. Lalu kita langsung saja mengambil lokasi tempat asalku, karena ini memang diharuskan untuk mengambil lokasi di tempat asal. Karena aku asalnya dari Magetan, aku ambil di Kabupaten Magetan, namun untuk spesifiknya aku ambil di dekat rumahku. Nah, di sini kurang lebih. Nah, kemudian bisa klik tampilkan. Nah, di sini sudah muncul, namun kelasnya kita ubah dulu menjadi tanah kelas lunak karena sesuai dengan yang sudah diharuskan di sini. Nah, di sini sesuai dengan KTP yang sudah aku cantumkan, yaitu dari Magetan, Jawa Timur. Nah, untuk kelas tanahnya lunak, untuk jenis bangunannya perkantoran, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa cek RSA Cipta Karya tadi. Untuk tanah lunaknya sudah benar, ininya SS dan juga S1 nya sudah muncul. Lalu kita bisa pindah SS dan juga S1 nya seperti ini. Lalu untuk S1 nya kita pindah juga seperti ini. Nah, untuk long period transition period ini kita sesuaikan dengan TL, yaitu ada 20. Untuk side classnya di sini kita pakai E. Nah, namun di sini E ini tidak mampu terhitung secara otomatis karena mungkin sebagai bug dari SAP 2000 versi 21. Maka dari itu kali ini kita akan menghitung FA dan juga FV secara manual, namun menggunakan bantuan dari Excel tentu saja. Nah, di sini sudah dicantumkan beberapa hal-hal yang sifatnya mampu membantu dalam perhitungan FA dan juga FV. Seperti tabel 6 ini merupakan parameter respons spektral percepatan gempa maksimum dipertimbangkan dari risiko target, dan juga ada parameter respon spektral percepatan gempa maksimum dipertimbangkan risiko tertarget untuk S1. Nah, ini atas untuk SS ya teman-teman. Nah, di sini ini akan kita sesuaikan dengan perhitungan dari SS dan juga S1 yang kita peroleh, seperti itu. Nah, di sini maka kita akan memasukkan untuk SS dan juga S1-nya. Nah, seperti ini link dari yang bagian atas. Nah, untuk S1-nya 8439. Ini yang sudah aku buat tadi. Sebentar, 8439. Untuk yang S1-nya 3949. Kita sesuaikan lagi dengan yang di SAP dan di Excel, mohon maaf maksud saya
Nah, di sini sudah sesuai. Nah, untuk perhitungannya kita bisa mengacu ke bagian tabel. Di sini kita lihat 0,844 ini masuk ke dalam antara 0,75 dan 1,0. Maka kita tulis 0,75 sampai 1,0. Nah, untuk kelasnya ini kita masuk ke kelas E di mana masih terpaut dari 1,3 di 1,1. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitungnya yaitu adalah dengan membandingkan dan juga memasukkan nilai-nilai yang didapat sebagai perbandingan atau polimerisasi seperti itu. Nah, didapat angka FA yaitu 1,225 dan juga FV yaitu 2,4204. Kita bisa masukkan di sini karena memang ini harus diinput secara manual untuk SAP versi 21. Sepertinya untuk SAP versi 2023 ini langsung ya teman-teman, aku lihat dari tutorial yang ada dan juga review dari salah satu temanku gitu. Untuk yang FV 2,4204 4204, maaf. Nah, di sini sudah sesuai. Nah, maka didapatkan untuk SDS-nya adalah 0,689 dan juga SD1-nya 0,637. Nah, kenapa ini kok seperti ini? Ini karena ada mengalami kendala terkait satuannya, teman-teman. Nah, untuk satuan bakunya yaitu 0,6 dan juga 0,6 di bagian SD1 dan SDS. Nah, setelah itu kita masuk di bagian faktor. Faktor ini dipertimbangkan dari beberapa hal. Yang pertama, dari tabel 8 dan 9 SNI 1726 tahun 2019. Di sini mengacu dari perbandingan nilai SDS dan juga SD1 yang didapat. Nah, kita bisa lihat untuk SDS maupun SD1 tadi ini masih dalam kisaran 0,6. Nah, untuk yang pertama SDS ini masuk ke dalam kategori resiko D karena 0,6 ini lebih besar daripada 0,5. Seperti itu. Untuk SD1 ini masuk juga ke kategori risiko D karena 0,6 ini lebih besar dari 0,2. Seperti itu. Nah, selanjutnya beralih ke tabel 3. Tabel 3 ini membahas mengenai kategori risiko bangunan gedung dan non gedung untuk beban gempa. Nah, karena tadi kita sudah sepakati bahwa gedung yang aku rancang ini mengenai gedung perkantoran, maka kategori risikonya adalah 2. Nah, selanjutnya mempertimbangkan hasil tadi, karena kategori risiko 2 maka didapatkan IE sebanyak 1. Nah, kategori desain seismik ini didasarkan dari hasil rekapan dari sebelumnya. Karena KDS-nya adalah D, maka tergolong tinggi dan masuk ke SRPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, menindaklanjuti sistem rangka pemikul momen khusus diperlukan beberapa pertimbangan terkait tabel 12 mengenai rekomendasi omega dan juga CD. Di sini aku memilih menggunakan rangka beton bertulang pemikul momen khusus, di mana bagian rekomendasinya adalah 8, lalu selanjutnya CD omeganya 3 dan CD-nya 5,5 seperti itu. Kita cocokkan. Di sini sudah terinput sesuai. Untuk okupansi importantnya ini IE-nya pun 1 sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita beralih di user defined atau T. User defined ini didapatkan dari perhitungan. Nah, ini yang kita hasilkan tadi ya teman-teman. Nah, user defined ini kita dapatkan dari perhitungan Tmin, dan juga Tmax. Tmin ini didapat dari CT kali tinggi bangunan pangkat X. CT ini didapat dari tabel 18 dari SNI 2019. Ya, ini CT ini rangka beton pemikul momen memiliki ukuran 0,0466 sedangkan X nya 0,9, maka bisa kita masukkan ke dalam perhitungan yang sudah saya hitung ini, dimana CT nya adalah 0,0466 kali 26,7 sebagai tinggi total pangkat 09 dihasilkan 0,89587. Selanjutnya beralih ke T maksimum, dimana T maksimum adalah CU kali T min, dimana CU didapatkan dari SD1, dimana SD1 yang dimiliki yaitu adalah 0,6. Nah, untuk 0,6 maka untuk 0,6 maka menggunakan 1,4 teman-teman untuk SD1 nya seperti itu. Nah, kita bisa kalikan
untuk menguji kebenaran dari sini 1,4 kali 0,89587. Nah, hasilnya seperti ini. Mungkin bisa kita masukkan. Sebentar, untuk mengecek kebenarannya, saya buktikan melalui perhitungan kalkulator terlebih dahulu. Nah, teman-teman perlu diperhatikan untuk perhitungan tadi terdapat kekeliruan, jadi yang benar adalah 1,254 seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa klik OK karena memang semua sudah terisi dengan sesuai. Nah, karena sudah sesuai, kita modify untuk di bagian EI statik bagian Y-nya. Di sini tadi kita sesuaikan untuk SS yang kita dapat dari RSA Cipta Karya, yaitu ada 0,8439. Untuk S1 nya kita sesuaikan juga 0,3949. Untuk side class-nya adalah E, jangan lupa ini diganti karena penggantian ini secara manual. Untuk di bagian E nya baik, di sini tadi kita sudah hitung 1,225 untuk yang bagian FA. Nah, dan juga yang bagian FV nya ini yaitu 2,4204 seperti ini ya teman-teman. Kita bisa klik enter. Nah, selanjutnya kita fokus di user defined ini, dimana ini didapatkan 1,254. Ini hasil perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi. Klik OK. Di sini sudah sesuai, lalu klik OK lagi untuk menyimpannya. Nah, selanjutnya kita pergi ke define. Selanjutnya pergi ke function dan response spectrum. Di response spectrum ini kita pilih ASCE 716 untuk menyesuaikan SNI gempa yang sesuai, yaitu 2019 yang hampir mirip. Selanjutnya kita bisa add new function. Nah, di sini kita bisa masukkan judulnya terlebih dahulu. Kita beri nama R response spectrum kotaku, yaitu Magetan. Nah, untuk SS di sini kita bisa mengcopy dari RSA Cipta Karya tadi. Sini kita input. Untuk S1-nya juga kita input. Sini kita ubah jadi 20. Seperti ini ya, teman-teman. Mohon maaf. Oke, kita modify apabila terdapat kekeliruan dalam pemencetan seperti ini. Nah, seperti ini sudah terubah. Kita klik side class-nya menjadi E. Nah, untuk FA dan FV nya ini kita sesuaikan seperti manual tadi, 1,225. Untuk yang ini adalah 2,4202 4204. Seperti ini. Nah, kita sesuaikan untuk SDS dan SD1 nya apakah sesuai dengan perhitungan RSA Cipta Karya. Nah, untuk SDS nya 0,9, SD1 nya 0,4. Nah, ini mendekati ya teman-teman dengan perhitungan dari RSA Cipta Karya. Artinya respons spektrum di sini sudah benar seperti itu. Nah, tadi aku ingat ada hal yang belum aku ganti di load pattern di sini, khususnya di Y modify. Nah, di sini aku belum ganti global Y direction-nya seperti itu. Lalu untuk periodnya atau TL-nya ini juga aku belum ganti ya. Oke, aku klik OK. Kalau udah, aku cek dulu untuk yang X-nya. Ketika sudah selesai, kita klik OK. Oke. Nah, di sini langsung mengarah ke define my source. Nah, add new my source. Kita klik specified load pattern dan uncheck elemen self mesh-nya. Kita kasih add untuk date-nya, untuk SDL-nya juga 1, untuk LL-nya kita beri 0,3 teman-teman. Selanjutnya kita add dan kita klik OK. Nah, kita klik OK di sini. Lalu kita pergi ke define lagi. Yang selanjutnya kita pergi ke load case. Di load case ini kita akan menambahkan beban gempa dinamis yang sudah kita buat base-nya dari
response spectrum ini. Di sini load case type-nya untuk namanya kita bisa menggunakan earthquake dx untuk yang aksis X. Nah, di sini kita bisa memasukkan scale vector, di mana scale vector ini didapat dari perhitungan skala gempa, yang mana rumusnya adalah IE kali gravity per R rekomendasi yang telah kita dapat, yang mana didapatkan dengan hasil 1,23 seperti itu, seperti di sini. Nah, aku klik 1,23. Selanjutnya di sini bisa langsung di add karena sesuai. Lalu kita cek dulu apakah ada yang perlu ditambah. Kalau tidak, kita bisa klik OK. Di sini kita bisa klik add copy of load case karena memang sama ya teman-teman. Nah, di sini namanya kita ganti dulu menjadi Y seperti itu. Ini masih sama response spectrum. Nah, ini untuk load name-nya kita ganti menjadi U2, kita modify, scale vektornya masih sama, lalu kita klik OK. Nah, setelah terisi seperti ini, kita klik OK teman-teman. Artinya semua sudah beban gempa statis maupun dinamisnya sudah terinput atau terdistribusi secara maksimal, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan beban gempa-gempa yang sudah ada dalam membuat suatu modeling, tentu kita harus memperhatikan kekakuan dalam satu bangunan. Maka dari itu kita perlu memblok semuanya. Kita klik assign, kita klik join, kita klik constraint, dan di sini kita klik define join constraint. Kita pilih diagram. Kenapa di sini harus dimasukkan diagram? Diagram berfungsi untuk mengkakukan suatu bangunan di objek-objek tertentu seperti itu. Ini kita klik add new constraint, kita klik assign a different diagram constraint to each different selected Z level, kita klik OK. Kita klik OK, di sini sudah muncul diap 1, kita klik apply untuk memasukkan semuanya. Lalu kita bisa klik OK. Nah, bagaimana mengecek kebenaran sudah masuknya si diagram tadi? Kita klik kanan pada salah satu ujung. Di sini sudah masuk constraint-nya diap 1 underscore sebagainya seperti itu. Nah, kita bisa close untuk mengembalikannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kombinasi. Untuk kombinasi ini kita bisa masuk ke define load combination. Nah, di sini kita bisa mulai memasukkan kombinasi-kombinasi kita. Sebelum memasukkan kombinasi kita perlu memahami beberapa literasi yang kita ambil, yaitu dari SNI 2847 2019 mengenai SNI kombinasi beban, yang mana kombinasi beban pada umumnya seperti ini. Namun mengacu dari SNI 1726 2012, kombinasi dasar untuk desain kekuatan dari gempa bangunan tahan gempa ini terdapat penambahannya, ini 1,2 plus 0,2 SD kali D plus sebagainya, dan selanjutnya ada 0,9 min 0,2 kali SD kali D dan sebagainya, seperti itu. Nah, untuk memperhitungkannya, maka dari itu saya sudah mempersiapkan beberapa Excel untuk mempercepat proses pembahasannya. Nah, di sini untuk hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu adalah di bagian sini 1,2 plus 0,2 kali SDS kali D. Di sini 1,34 ini didapat dari perhitungan yang telah aku buat di sini. Mungkin aku bisa tandain. Nah, di sini didapatkan. Nah, ini 0,2 kali SDS-nya. Nah, kita perlu cek kebenaran dari SDS yang ada di SAP yang telah kita buat, di define, di load pattern, di salah satu EQ statiknya. Lalu kita modify, di sini SDS-nya ada 0,689. Kita lihat kembali untuk Excel yang sudah kita buat, 0,6891. Artinya sudah sesuai. Maka dari itu untuk pembebanan ini sudah layak kita masukkan ke dalam kombinasi bebannya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung memasukkan kombinasi bebannya. Nah, kita bisa mulai add combo 1. Ini bisa dimulai dengan 1,4D dan 1,4 DL, 1,4D SDL juga 1,4. Seperti ini ya teman-teman, disesuaikan dengan ini. Nah, setelah sesuai seperti ini, kita bisa klik OK dan kita bisa klik add copy of combo. Di sini tujuannya agar kita lebih mempercepat proses pengerjaannya dengan membuat base dari sebelumnya. Untuk combo 2 itu 1,2D plus 1,2 SDL dan 1,6 LL.
Setelah diganti bisa diklik modify. Nah, apabila ada yang belum di ini, kita bisa klik yang kita butuhkan dan kita tambah 1,6. Sepertinya 1,6 ya. Oke, betul. Kita add. Nah, setelah sudah selesai kita klik OK. Nah, untuk proses combo-combo yang selanjutnya mungkin akan diberikan time lapse untuk mempercepat proses penjelasan video, karena memang sifatnya video ini panjang sekali. Nah, takutnya ada rasa bosan atau gimana. Oke. Nah, setelah dirasa semua combo-combo yang sudah dibuat ini sudah sesuai, maka kita bisa mulai untuk berlanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita bisa mulai untuk menganalyze set analyze option. Kita klik space frame, kita klik OK, lalu selanjutnya kita analyze lagi, kita set load cache to run, kita bisa run now teman-teman. Nah, sampai sini mungkin bisa dilanjut di sesi pengecekan untuk kontrol analisis gempa selanjutnya. Baik, lanjut di sesi selanjutnya, yaitu sesi kontrol analisis gempa, di mana kontrol analisis gempa ini ditujukan untuk mengecek apakah bangunan kita ini sesuai dengan kondisi keadaan gempa di suatu daerah yang sesuai dengan yang kita sudah tetapkan di awal, seperti itu. Nah, berikut merupakan keadaan di mana kita sudah melakukan proses running atau pengecekan analyze. Nah, selanjutnya di sini kita sudah bisa mulai untuk mengecek reportnya atau hasilnya dengan kita cek di display show table. Nah, ini ada beberapa report yang nanti kita bisa ambil. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal dalam pengecekan, di mana nanti akan diadakan 3 kali pengecekan dalam kontrol analisis beban gempa. Yang pertama ada jumlah ragam atau partisipasi massa, yang kedua ada perbandingan geser dasar statis dan juga dinamisnya, serta yang ketiga adalah simpangan antar lantai atau story drift, seperti itu. Bentar. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Baik, langsung saja di sini kita mengarah untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk melakukan pengujian pertama, yaitu jumlah ragam partisipasi. Jumlah ragam partisipasi ini merupakan analisis yang harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur. Analisis harus menyertakan jumlah ragam cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur itu sendiri. Nah, untuk lebih tepatnya di sini, untuk lebih gampangnya hasil reportnya nanti apakah oke atau tidaknya bisa langsung terdeteksi dari rumus yang sudah dikonsepkan, seperti itu. Nah, kita bisa pergi ke SAP untuk mendapatkan reportnya. Kita klik di display, kita klik di show table. Di sini sudah ada banyak option ya. Kita pilih di struktur output. Selanjutnya kita pilih di table modal participating mass ratio di sini. Nah, di sini kita bisa langsung klik OK untuk mendapatkan hasil reportnya. Di sini ada beberapa hasil reportnya, kita sesuaikan lagi. Nah, setelah dirasa sesuai, kita klik file. Di window yang sudah muncul, kita klik export current table, kita klik to Excel. Di sini tujuannya untuk memindahkan hasil data tadi ke Excel yang nantinya bisa memudahkan kita untuk proses copy paste. Nah, di sini perlu kita copy untuk yang sesuai tabelnya, lalu kita akan melakukan paste di lokasi yang sama karena sudah disesuaikan dengan rumusnya. Nah, ketika saya hapus maka tulisannya menjadi not OK karena sistemnya ini terintegrasi dengan rumus yang sudah dimasukkan. Nah, sekarang tabel yang pertama sudah dimasukkan, artinya jumlah ragam atau partisipasi massa ini mencukupi. Nah, karena partisipasi massa ini harus lebih dari 90%, artinya modeling gedung yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan pengecekan yang pertama, teman-teman. Lalu selanjutnya akan bergeser ke perbandingan geser dasar statis dan juga dinamis. Nah, ini membandingkan dinamik geser dasar ini harus lebih besar atau sama dengan 100% dari statik geser dasarnya. Ini berkaitan dengan gempanya ya, teman-teman ya. Lalu kita bisa klik di SAP, kembali lagi.
Nah, selanjutnya kita bisa klik display, masih sama show table. Nah, di sini kita mengarah bukan di modal information, namun kita mengarah ke base reaction. Kita klik table base reaction ya teman-teman ya. Nah, di sini ada banyak case combinationnya, namun kita bisa pilih keempat saja, yaitu EHDX, EHDY, EHSX, dan EHSY. Ini merupakan kombinasi gempa statik maupun dinamis yang sudah ada. Oke, kita klik OK, kita cek 4, pastikan kita klik OK. Nah, di sini kita sedikit menunggu, kemudian sudah dimunculkan beberapa data yang mencakup hasil pengujian dari data gempa statis maupun data gempa dinamis. Lalu masih sama, kita tujukan untuk diubah menjadi Excel. Selanjutnya, bila sudah keluar di sini, maka kita harus mengcopy kembali dan kita akan memasukkan ke dalam rumus yang telah saya integrasikan seperti itu. Nah, di sini kita copy lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini merupakan keadaan di mana dinamik geser dasarnya dengan statik geser dasar ini tidak mengalami keadaan yang baik atau tidak oke. Nah, di mana keadaan tidak oke ini akan harus kita sesuaikan kembali dengan memasukkan faktor skala atau VS per VD nya ini ke dalam load case di faktor scale yang sudah kita masukkan. Nah, lebih baiknya dalam melakukan pengalian faktor skala ini kita memasukkan desimalnya hingga di posisi yang benar-benar akhir seperti itu. Kita pergi ke SAP, kita klik silang dulu, kita buka modelnya agar ini bisa diedit. Kita klik OK, selanjutnya kita klik define, kita masuk di load case. Karena kita masuk di EHDX, kita modify dulu EHDX nya ini. Nah, faktor scale nya ini yang dimaksud, atau scale faktornya ini yang harus dikali dengan hasil yang didapatkan dari faktor skala yang sudah ada tadi. Mungkin untuk memudahkan akan saya tulis di sini, itu ada 339,685,0617284. Kita cocokkan terlebih dahulu sebelum memastikan apakah ini sudah benar atau belum. 339,68645, lalu 0617, lalu 617284. Nah, bila sudah sesuai seperti ini, kita copy dan kita akan masukkan sebagai pengali dari scale faktor yang ada. Pastikan ini X karena tadi saya mengcopy faktor skala yang ada di arah X seperti itu. Kita seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, di sini pastikan di sini memang benar-benar sudah sesuai ya teman-teman ya. Jika diklik modify ini, nah berubah seperti angka seperti ini. Jika sudah berubah seperti ini, kita bisa klik modify dan kita bisa klik OK. Selanjutnya kita mengarah di EHDY. Di sini kita klik modify. Nah, di EHDY ini juga akan kita kalikan dengan yang sudah ada di sini. Nah, ini faktor skalanya kita tulis terlebih dahulu 127,86,0,162,602 seperti ini. Kita cocokkan terlebih dahulu ada agar lebih sesuai 127,86,0,162,602. Oke, bila sudah sesuai kita klik copy, lalu kita bisa masukkan sebagai pengali di sini, lalu kita klik modify. Nah, kita lihat sudah sesuai, lalu kita klik OK. Di sini kita klik OK juga. Selanjutnya kita bisa menganalize dan klik set load case to run. Di sini kita bisa tunggu terlebih dahulu untuk memastikan apakah dalam pengecekan yang kedua kalinya nanti sudah sesuai atau belum. Bila belum, lakukan pengujian ini hingga mendapatkan hasil yang sesuai. Seperti itu teman-teman. 1 week later. Nah, seperti yang terlihat di layar teman-teman, di sini tersajikan keadaan di mana arah Y-nya sudah oke, namun untuk arah X-nya belum oke.
Nah, maka dari itu kita bisa mengulang untuk selanjutnya memasukkan faktor skala ini sekali lagi di load case yang akan kita lakukan pengujian seperti itu. Kita buka gemboknya, kita pergi ke define, selanjutnya langsung di load case, lalu di sini kita bisa langsung mengubah ya teman-teman ya. Untuk yang X kita mulai mengalihkan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang X kita coba tambahkan komanya karena biasanya untuk yang paling akhir ini hasilnya lebih akurat seperti itu. Nah, bisa didapat seperti ini, maka kita bisa mulai untuk menuliskan yaitu 2,66112538 176 131 seperti ini ya. Kita cocokkan lagi teman-teman, 266112538 176 131. Oke, karena sudah sesuai kita bisa copy, kita bisa masukkan di sini sebagai pengali. Selanjutnya kita bisa modify. Ketika sudah kita bisa oke. Selanjutnya ke arah yang Y, kita modify sekali lagi, kita kali dengan faktor pengalinya. Kita lihat faktor pengalinya di sini. Di sini ada 0,3764626 Nah, di sini kita sesuaikan lagi untuk kesesuaiannya 3764 5620 2524 159. Nah, bila sudah sesuai kita bisa copy, kita bisa masukkan pengalinya di sini dan modify. Selanjutnya juga kita bisa klik OK. Nah, di sini kita klik OK, kita analyze sekali lagi, set load case, run now. Di sini kita bisa menunggu untuk proses running selanjutnya. Kita tunggu apakah hasilnya ini sudah oke atau belum, seperti itu. Lakukan pengujian ini hingga hasilnya benar-benar oke, seperti itu. 2000 years later. Nah, baik teman-teman, setelah melakukan percobaan kedua untuk melakukan perbandingan geser dasar statis dan dinamis terhadap beban gempa yang aku modelkan di 3D modeling aku, akhirnya didapat bahwa hasil yang aku temuin ini benar-benar oke di arah X maupun arah Y-nya. Ini kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian. Aku paste di sini. Nah, di sini bisa dilihat untuk faktor skalanya ini dapat 1 dan kontrolnya ini dapat oke teman-teman. Nah, ini didapat oke karena bisa kita lihat untuk dinamik geser dasarnya ini lebih besar daripada statik geser dasar, lebih besar atau sama dengan ya. Jadi dengan adanya kesamaan atau lebih besar ini, maka dari itu ini dinyatakan untuk perbandingan geser dasar dan statis dinamisnya ini layak untuk diterapkan seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita beralih untuk yang ketiga, untuk yang modeling mohon maaf sebelumnya, untuk yang pengujian ketiga, dimana pengujian ketiga ini membahas mengenai simpangan antar lantai atau story drift. Nah, kali ini aku bakalan mengecek untuk story driftnya itu sendiri. Nah, seperti itu. Baik, sebelumnya aku lihat di sini, kita langsung aja tag di bagian salah satu sisi sebagai perbandingan dari diflaksi atau atau batasan simpangan antar tingkatannya seperti itu. Nah, setelah di blok seperti ini di masing-masing lantainya, kemudian kita pergi ke display show table. Di sini kita bisa pilih untuk analisis result. Di sini kita pilih join output dan displacement. Displacement sini kita pilih untuk
yang EQDX dan EQDY sebagai beban gempa dinamis arah X dan juga Y. Kita klik OK dan kita tunggu untuk hasilnya. Di sini Windows muncul sebagai pemberi hasil dari hasil reportnya. Kemudian kita klik File, Export Current Table to Excel agar datanya bisa terkonfirmasi menjadi sebuah Excel yang nantinya lebih mudah untuk kita gunakan sebagai acuan dalam pengujian yang akan dimasukkan ke dalam Excel yang telah disediakan. Nah, seperti ini. Nah, di sini aku hapus terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini untuk CD-nya sudah sesuai 5,5 dan I atau IE-nya ini sudah sesuai yaitu 1. Nah, di sini aku paste. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat untuk hasilnya. Alhamdulillah di sini sudah memenuhi. Nah, di sini adanya penyesuaian yang udah aku lakuin dari pengujian kedua tadi, yang mana aku menaikkan salah satu dimensinya, yaitu bisa dilihat di sini di Define Section Properties Frame Section. Di sini aku menaikkan kolomnya menjadi 60 kali 60 teman-teman. Nah, awalnya aku juga ingin memberikan balok yang lebih ringan di bagian paling atas, namun rasanya kurang efektif, maka dari itu tidak aku gunakan. Nah, jadi aku hanya memperbesar kolomnya dari 50 kali 50 menjadi 60 kali 60 teman-teman, seperti itu. Nah, setelah selesai dari pengujian ketiga pengujian yang dilakukan, yaitu kontrol analisis beban gempa dinamis, selanjutnya kita cek terlebih dahulu untuk kelayakan strukturnya, apakah memang struktur ini layak ketika diterapkan nantinya. Untuk yang pertama, kita bisa klik yang di bagian sini, kita view revise preference. Di sini kita sesuaikan untuk SDS-nya sesuai dengan yang kita dapatkan. Di mana SDS yang kita dapatkan, kita bisa cek di define load pattern, lalu di sini. Nah, di modify load pattern di sini kita bisa cek bahwa SDS kita ini 0,7314 ya, teman-teman. Nah, kita akan sesuaikan sesuai dengan yang akan kita berikan seperti itu. Nah, di sini oke, coba kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita Ctrl Alt di sini dan kita pilih View Revise Otherwise. Di sini farming type-nya kita kasih sway special karena ini merupakan suatu beton rangka pemikul momen khusus, teman-teman. Makanya sway special ya. Lalu selanjutnya kita bisa pergi ke select design combos, kita masukkan semua combosnya. Kebetulan sudah saya masukkan di sini. Lalu kita pergi ke start design dan cek. Di sini kita bisa menunggu untuk mengecek nanti hasilnya seperti apa, apakah ini memang layak, efisien maupun efektif ketika akan diterapkan. Seperti itu, teman-teman. Baik, nah, untuk prosesnya lumayan memakan waktu yang cukup lama, maka dari itu kita bisa menunggu. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini, alhamdulillahnya setelah perjuangan 2 hari 2 malam dari tanggal 13 sampai 15 pukul 4 pagi, akhirnya bisa menyelesaikan untuk struktur ini cukup layak ya untuk diterapkan. Di sini karena warnanya oranye berarti cukup efektif dan efisien apabila diterapkan. Selanjutnya kita bisa cek juga verify analysis versus design section. Nah, di sini dinyatakan bahwa analysis dan design section match for all constraint frames, di mana semua analisis dan desainnya ini cocok ketika diterapkan di beton maupun balok dan kolomnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa cek verify all member pass. Nah, alhamdulillahnya di sini juga sudah all concrete frame pass the stress or capacity check. Nah, mungkin untuk kelayakan strukturnya seperti ini. Nah, untuk pembahasan di sesi selanjutnya kita bisa simak di sesi selanjutnya.
Nah, oke, balik lagi bareng aku teman-teman. Di sesi terakhir atau sesi kelima kali ini kita akan menguji kontrol analisis untuk struktur. Nah, apakah modeling yang udah aku buat ini cocok dan juga layak ketika diterapkan di realitanya berdasarkan beban gempa dan juga beban-beban yang lainnya yang sudah ditambahkan di sesi sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk yang kemarin kita sampai pada pengecekan efektivitas dan juga efisiensi dari si kolomnya, karena dari kolom balok dan juga strukturnya secara keseluruhan ini berwarna orange ya, artinya ini masih cukup efektif dan efisien ketika akan diterapkan di realita seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengetahui gaya-gaya yang ada di dalam sini, kita juga bisa untuk mengeceknya, yakni untuk mengecek di sini seperti ini. Nah, di sini ada pilihan frame, kabel, tendon, dan juga join. Nah, untuk yang pertama yang akan aku cek yaitu di bagian joinnya. Nah, biasanya di bagian join ini akan dicek untuk mengetahui seberapa banyak perhitungan-perhitungan yang kiranya nanti akan membantu untuk memperhitungkan penggunaan dari pondasinya itu sendiri. Nah, kita bisa apply. Nah, di sini sudah muncul beberapa nominalnya seperti F1, F2, F3, M1 hingga M3-nya. Nah, di sini kita bisa mempermudah proses analisa kita untuk mengetahui seberapa tinggi daya dukungnya terhadap tanah dan juga untuk mencocokkan kiranya pondasi apa yang cocok untuk digunakan di struktur yang telah saya buat ini. Seperti itu. Nah, setelah itu kita juga bisa mengecek yang lainnya, yaitu bisa di bagian frame. Ya, di sini untuk framenya aku bakalan cek di bagian axial force atau untuk gaya normalnya ya. Sebentar, aku apply terlebih dahulu. Nah, di sini untuk mengetahui beban-bebannya, nah ini sudah tampak di 3D 3 dimensinya. Di sini ini merupakan gaya normal yang berlaku di modeling 3D lantai 7 kali ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengecek gaya geser untuk gedung ini. Untuk gaya gesernya kita bisa klik shear 2 strip 2, kita apply. Nah, seperti ini. Kurang lebih kita bisa tunggu untuk tampilan visualisasi dari gaya geser itu sendiri. Nah, untuk gaya geser seperti ini, karena beban yang kita berikan adalah beban merata, maka pembagian dari gaya gesernya ini seperti ini teman-teman, mengerucut ke tengah karena tumpuannya terbagi secara merata seperti itu. Kurang lebih kalian sudah memahaminya ya, mungkin ada mekanika rekayasa atau mekanika teknik yang biasa teman-teman dapatkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya bisa mengecek di momen 3 strip 3. Nah, di sini kita bisa apply. Nah, untuk momen 3 strip 3 ini untuk mengetahui seberapa tinggi atau banyaknya momen-momen yang bergerak di struktur yang telah kita rancang atau desain ini. Nah, di sini untuk momen biasa grafiknya ini berbentuk seperti bisa dibilang agak memparabola seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita bisa mengontrol hasil perhitungan yang telah kita rancang. Selanjutnya kita bisa klik OK. Agak menunggu cukup lama ya, karena pakai versi 21 ini ya lumayan berat sih menurutku. Selanjutnya kita bisa cek juga di bagian shell. Di shell ini tentu kita akan mengetahui lebih lanjut terkait penggunaan atau persebaran dari masing-masing momen yang bergerak di platnya. Tentu saja kita bisa apply di M1, artinya M1 ini bergerak secara di garis sumbu X maksud saya. Nah, seperti ini. Nah, ini persebaran bebannya. Nah, untuk yang di bagian kuning ini adalah cukup terdapat tekanan yang lumayan sedikit. Nah, untuk yang biru-biru ini terdapat tekanan yang lumayan banyak seperti itu. Mungkin itu teman-teman untuk pengecekan beberapa hal yang bersangkutan dengan struktur ya. Nah, selanjutnya kali ini aku bakalan
menjelaskan kepada teman-teman untuk kelayakan dari penggunaan penulangan baik balok, kolom maupun plat yang sudah kita buat di penampang awalnya tadi. Mohon maaf mungkin karena ada azan bisa di skip sampai azannya selesai. A few moments later. Nah baik, melanjutkan dari tadi ada terkendala suara azan. Oke, mungkin langsung aku lanjut. Untuk pengecekan kali ini kita mengecek mengenai struktur yang telah kita modeling. Nah ini mengacu pada penampang yang telah kita buat. Jadi ada beberapa pengecekan terhadap penampang. Nah ini sudah ada template dari Excel. Nah untuk yang akan kita cek ini yang pertama ada penampang dari balok, yaitu balok lentur dan juga geser. Lalu untuk kolomnya itu adalah kolom tulangan utama dan juga geser. Nah selanjutnya itu untuk mengecek plat yang terakhir. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke, langsung saja di sini sudah termuat beberapa informasi terkait 3D modeling yang telah aku buat. Yang di sini terisi bentang L-nya adalah 6000 mm, dimana memang antar kolomnya ini berjarak 6 meter gitu, 6000 mm atau 6 meter. Nah selanjutnya bentang bersih balok. Nah ini didapatkan dari 6000, ini dikurangi dari masing-masing kolom yang ada di sisi-sisi pinggirnya, karena kolomnya pakai 60 kali 60 seperti itu. Jadi 6000 ini dikurangi oleh 60 cm atau 600 mm. Jadi artinya 6000 dikurangi 600 tersisa 5400. Selanjutnya panjang kolom tegak ini ada 600 mm. Lebar kolom yang ditempel balok juga 600 mm. Nah tebal selimut memakai 50 mm atau 5 cm ya teman-teman. Untuk kuat tekan beton memakai F-Accent C30 MPa. Lalu kuat leleh tulangan bajanya FV nya ini 400 MPa. Nah untuk gaya aksial PU nya ini kita bisa mencari dari SAP yang telah kita modelingkan. Nah untuk mencari gaya aksial di sini sudah di tab atau Windows di kiri sudah saya arahkan di mode aksial, yaitu gaya normal yang ada di suatu bangunan. Untuk mengeceknya kita bisa mengeklik yang sebelah sini, mohon maaf, untuk klik sebelah sini, lalu di bagian frame, cable or tendon, di sini kita pilih kombinasi sesuai yang kita inginkan. Karena di sini saya pilih 6 saja untuk kombinasinya. Nah selanjutnya di sini akan disesuaikan untuk komponennya axial force, karena yang kita akan ingin keluarkan adalah gaya normal itu sendiri. Lalu kita apply dan kita bisa klik OK. Kemudian kita tunggu untuk proses loading dari si SAP-nya itu sendiri, seperti itu teman-teman. Nah kita bisa tunggu ya untuk gaya aksial yang ada di balok itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini di tab sebelah kiri ini bisa kita perhatikan bahwa di sini merupakan hasil dari tulangan-tulangan utama longitudinal reinforcement yang didapatkan hasilnya seperti itu. Nah, ini nantinya akan dimasukkan juga di as dari as atau yang diperlukan, seperti itu, as yang diperlukan di template yang telah tersedia, seperti itu. Nah, karena sudah ada di sini, ada muncul beberapa balok-balok yang kiranya bisa kita uji, kita ambil sampel. Nah, maka dari itu saya mencari balok dengan kapasitas range yang tinggi, seperti itu. Nah, di sini ada di sisi paling pinggir sini, maka dari itu aku bisa klik dari yang sebelah sini. Nah, di sini sudah muncul untuk untuk beberapa informasi. Nah, tapi yang dibutuhkan di sini adalah gaya aksial, di mana gaya aksial yang ada di sini ada 4.4221,21 Newton, di mana yang dibutuhkan itu sesuai dengan template adalah kilonewton meter Celsius. Makanya aku ganti jadi KNMC dan di sini dihasilkan 4,221 kilonewton. Nah, kita bisa ubah dimasukkan di sini 4,221 seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk tabel yang di bawahnya ini diperlukan beberapa yang kosong, khususnya untuk yang as yang diperlukan. Nah, as yang diperlukan ini bisa kita cek juga di SAP. Gimana untuk pengecekannya sendiri, kita sudah muncul di sebelah sini. Untuk menampilkannya ini cukup mudah, yaitu diklik di sebelah sini.
Kita klik juga di display design info, kita klik longitudinal reinforcing. Nah, ketika diklik longitudinal reinforcing, maka yang akan muncul adalah seperti ini. Namun, karena satuannya ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, di mana satuannya di sini adalah milimeter, kita ubah dulu untuk satuannya menjadi yang disesuaikan dengan yang ada di sini, seperti itu. Bentar, saya ubah terlebih dahulu. Agak ada lag ya teman-teman ya, mohon ditunggu sebentar. Nah, seperti ini. Nah, biasanya mengalami kendala. Nah, untuk seperti ini, jika dirasa sudah sesuai, maka kita bisa mulai untuk memasukkan angka-angka yang dibutuhkan. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah tumpuan dan juga lapangan, di mana tulangan tumpuan itu merupakan tulangan yang dekat dengan tumpuannya atau si kolomnya. Kalau misalkan kita berbicara dari balok ya. Nah, untuk tumpuannya di sini ini ada 749 yang atas dan yang bawah ada 465. Kita bisa masukkan ke Excel 749 di sini dan 645 di sebelah sini. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya kita juga bisa mencari untuk yang lapangan. Di lapangannya ada 241 dan 403 seperti itu. Bentar, agak lupa. Nah, itu 403. Baik, setelah as yang diperlukan ini sudah sesuai, maka kita bisa mencoba untuk menambahkan diameter yang dibutuhkan dalam asnya ini dan juga jumlah yang telah kita sesuaikan juga dengan kebutuhan kita tentu saja. Nah, di sini aku coba untuk diameternya aku masukkan 15 mm dengan jumlah sebanyak 5 buah ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa dicek untuk oke dan tidak oke-nya, dimana ini merupakan rumus-rumus yang sudah disesuaikan dan akan ngeling ke bawah seperti itu. Nah, ini aku coba tarik ke bawah untuk yang ada diameter dan juga jumlahnya. Nah, kebetulan di sini sudah sesuai atau mengalami kecocokan seperti itu, dimana yang akan dipasang nanti yaitu 5 buah baut dengan diameter 15 mm seperti itu teman-teman, untuk desain balok lenturnya itu sendiri. Selanjutnya kita beralih ke desain balok geser. Nah, di desain balok geser ini sudah ada beberapa juga yang telah dilengkapi. Dari bentangnya masih sama ya, 6.000, lalu ada bentang bersih 5.400, panjang kolom dan juga lebar kolom 600, kuat tekan F aksen C30 dan juga kuat leleh 400. Untuk gaya aksialnya ini, nah ini ada koma yang dibulatkan, maka aku lihatkan dulu. Nah, di sini ada yang diperlukan yaitu AV atau S yang diperlukan. Nah, di sini kita bisa cari dari SAP itu sendiri. Nah, di SAP ini kita bisa temukan dengan mengklik yang sebelah sini. Nah, kita klik frame atau cable tendons. Nah, mohon maaf, maksudnya di sini untuk diklik display design info. Nah, karena tadi kita sudah mengecek untuk penulangan balok lentur, sekarang kita mengecek balok gesernya. Gimana gesernya ini erat kaitannya dengan shear reinforcing ya, karena sudah jelas dari artinya saja mengacu ke geser seperti itu. Oke, kita bisa klik oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan angka-angka yang kiranya bisa mendukung dari perhitungan kita, dari tumpuan maupun lapangan yang dibutuhkan. Untuk tumpuannya didapat 0,466, sedangkan untuk lapangannya 0,05 seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini kita bisa masukkan ke yang dibutuhkan di Excel yang sudah kita siapkan. Kita bisa isi 0,466 dan satunya tadi 0,05 seperti itu ya. Pastikan juga untuk satuannya ini sesuai ya teman-teman ya, satuannya masih mengacu ke milimeter karena sesuai dengan template yang telah diberikan. Untuk jumlah kakinya bisa diisi 2. Nah, untuk diameternya ini aku coba untuk memasukkan 13, apakah cocok atau mungkin terkelebihan seperti itu. Nah,
dari hasil perhitungan di sini ada spasi maksimum 1, 2 dan juga 3. Tujuannya ini adalah membatasi lebihnya dari es yang diperlukan itu. Maka dari itu ketika es yang diperlukan ini lebih dari batasan maksimal, maka kita bisa menggunakan salah satu es maksimal yang bisa dipakai. Nah, karena di sini kisarnya 500, maka ini sepertinya lebih cocok untuk diarahkan ke spasi Mac 3 ya, artinya 150 seperti itu, untuk seperti ini. Jadi yang dipakai yaitu ada 2 buah as dengan diameter maksudnya 2 buah baja dengan diameter 13 yang dipasang sepanjang 150 mm teman-teman. Nah, yang satunya adalah untuk bagian lapangannya, maksudnya untuk tumpuannya ada 2 buah dengan diameter 13 sepanjang 150. Untuk yang bagian lapangan yaitu ada 2 buah dengan diameter 13 sepanjang 220. 2 hours later. Nah, baik teman-teman, selanjutnya di sini kita mulai untuk mencari atau mengecek dari tulangan utama kolomnya itu sendiri ya. Ini diperoleh dari gaya aksial PU kolom. Nah, berbeda dari tadi untuk yang di bagian balok, sekarang kita beralih ke bagian kolom. Untuk gaya aksialnya kita bisa pilih di sini, lalu kita frame kabel ini. Kita di sini bisa pilih di axial force, karena ini yang dicari adalah si gaya normalnya itu sendiri. Kita bisa tunggu di sini. Nah, di sini sudah muncul. Sebenarnya bisa menggunakan Windows kiri atau kanan. Di sini kita bisa klik kanan, dan di sini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena satuannya adalah kilonewton meter, maka di sini kita bisa dapatkan untuk nilai dari aksial yang harus dimasukkan ke dalam Excel, yaitu sebentar teman-teman, yaitu di sini kita klik show max. Nah, di sini ada 2632,9 teman-teman. Nah, kita bisa mulai memasukkan di sini 2632 berapa ya tadi, mohon maaf, 32,9. Nah, di sini sudah didapatkan untuk gaya aksialnya. Selanjutnya kita bisa berlanjut di AS perlu, dimana ini kita bisa cari juga di sini AS yang diperlukan. Ini kita tinggal membuka ini, lalu kita bisa pergi ke display design info. Selanjutnya kita bisa lanjut ke longitudinal reinforcing, karena ini tulangan utama teman-teman. Nah, setelah berubah seperti ini, kita bisa masukkan untuk yang diperlukan di sini. Untuk satuannya yang dibutuhkan yaitu milimeter. Kita bisa cek di sini. Nah, maka kita cukup meyakinkan apakah ini sudah di milimeter atau belum, seperti itu. Nah, karena kita sudah memastikan, nah di sini sudah berubah. Untuk AS yang diperlukan itu adalah 36.000, maka AS perlukan ini kita harus memasukkan ke sini, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa mulai memprediksi untuk diameter yang dibutuhkan dan juga jumlah yang dibutuhkan itu berapa. Nah, mungkin aku bisa coba untuk diameternya 20 dan jumlahnya adalah 12. Nah, kebetulan di sini sudah oke, sesuai memenuhi dari SNI 2847 2013, SNI 2847 2019 dan juga SNI 2847 2019 itu sendiri. Nah, selanjutnya bergeser di desain tulangan geser kolom. Nah, di sini diperlukan AV atau S perlu dalam suatu kolom. Kita bisa mengecek dengan mengeklik di bagian sini, kita klik display design info, kita ubah dari longitudinal di share reinforcing, kita klik OK. Selanjutnya akan muncul untuk yang diperlukan di sini. Nah, di sini ada 0, ya teman-teman ya. Jadi sebentar, untuk 0, ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita, apakah ini sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, ini kita coba untuk memastikan ya satuannya seperti itu. Nah, baik, kita coba tinjau dari sisi segi yang lainnya. Untuk di bagian tulangannya kolom seperti itu.
Nah, untuk AV as per lu ini sepertinya agak jauh ya teman-teman dari perkiraan. Kita bisa cek di kilonewton meternya apabila masih belum terlihat di sini. Nah, baik, di sini kita bisa langsung memasukkan untuk AV atau as per lu-nya ini sebesar 1,069 teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mulai untuk menebak memasukkan dari diameternya sesuai dengan kebutuhan kita. Ini saya masukkan diameternya 13 mili dan untuk jumlah kakinya ada 3. Nah, di sini untuk luasannya ini didapat 398,2 dan as per lu-nya 369, dimana ini lebih dari maksimal yang diharuskan dari SNI, maka kita memakai SNI memakai S pakai dari maksimal yaitu 150, sehingga didapatkan untuk 3 pemasangan jumlah kaki dan juga dengan diameter 13 sepanjang 150 mm seperti itu. Nah, selanjutnya berlanjut di penulangan plat. Nah, di penulangan plat ini kita bisa buka untuk pengecekannya di bagian sini. Untuk selanjutnya mengklik sini dan juga klik sel. Nah, di sini kita sudah mulai dimasukkan untuk pilihan dari pengecekan plat, dimana kita bisa mengecek dari arah absis X dan Y. Untuk X itu di sini ada M11, untuk Y itu M22. Jadi kita bisa apply dulu mulai dari yang X seperti itu teman-teman. Nah, kita bisa klik OK. Nah, untuk mengecek shell atau si plat, kita biasanya menggunakan tanpa XY untuk lebih mempermudah proses pengecekan seperti itu. Nah, di sini didapatkan lantai atap. Nah, kita lihat dulu untuk yang dibutuhkan, yaitu ada MU di daerah tumpuan tulangan arah X dan lapangan arah X tumpuan lapangan dan Y tumpuan lapangan untuk tebal plat 120 dan juga 100. Nah, di sini kita bisa cari terlebih dahulu untuk tebal plat 100. Nah, untuk tebal plat 100 khususnya di arah X di sini kita bisa lihat untuk maksimalnya yaitu ada kita sesuaikan dulu dengan satuannya. Ini satuannya adalah kilonewton meter. Kita ubah terlebih dahulu agar lebih sesuai. Nah, sebentar. Nah, di sini untuk yang paling sesuai untuk yang X ini adalah 2,654 teman-teman. Kita bisa isi di bagian sini. Untuk yang 100 ya, karena tebal plat 100 dimulai dari atap. 2, kita cek ulang. 2, sekitar 647 ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk 100 tulangan arah X bagian lapangan. Untuk lapangan ini kita mengarah di bagian tengah. Kita bisa cek di sebelah sini. Ini kita ambil saja 2, nah, di sini kita bisa ambil saja di kisaran 1,73 sepertinya teman-teman. 1,73 seperti ini. Nah, untuk tulangan arah Y kita bisa ganti di sini dari shell yang M22 seperti itu. Kita klik apply dan kita klik OK tentu saja. Di sini kita tunggu dulu untuk perubahan dari hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tumpuannya terlebih dahulu. Untuk tumpuannya di sini kita dapatkan yang ada di bagian pinggir sini, yaitu sebesar, sebentar kita cek untuk detailnya. Nah, di sini kita dapatkan kurang lebih 2, ya teman-teman ya. 2, sebentar. 3,8 ya sepertinya. Nah, kita bisa masukkan di bagian sini 3,86.
Nah, selanjutnya untuk bagian lapangannya kita bisa mengecek di bagian tengah. Di bagian tengah sini kita ambil untuk kisaran 2,24 teman-teman. Baik. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa mulai untuk mengecek MU yang dibutuhkan untuk tulangan tebal plat 120 teman-teman. Untuk tebal 120 cukup kita turunkan saja di sini ke lantai yang ada di bawah, yaitu lantai 7 ya. Nah, di lantai 7 ini untuk di arah Y kita bisa cek untuk di sisi pinggirnya. Di sini mencapai 6,029 ya teman-teman ya. Kita bisa masukkan untuk tulangan arah Y bagian tumpuannya 6,209. Nah, selanjutnya untuk di bagian tengahnya kita bisa ambil kurang lebih 3,297, kira-kira seperti itu, 3,297. Nah, selanjutnya kita bisa mengganti di ulangan arah X, yang mana kita tinggal mengganti di sini, klik sel, lalu selanjutnya kita bisa klik M1, kita apply dan kita tunggu, klik OK. Di situ nanti akan muncul untuk plat dengan pengaruh gaya sumbu X ya teman-teman. Di sini kita bisa ambil untuk tumpuannya ini mencakup 7,08 ya, kurang lebih ya, seperti itu. Nah, kita bisa masukkan yang ada di tumpuannya 7,081, dan untuk di lapangannya kita bisa cek sebelah sini ya, ada 3,382 seperti itu, 3,382. Nah, setelah didapat seperti ini kita bisa mulai mencoba memberikan diameter yang nantinya akan disesuaikan. Ini saya coba 10, untuk jaraknya yaitu 100. Selanjutnya untuk mutu betonnya dipakai 30 dan mutu baja FY nya adalah 400. Nah, di sini didapati oke teman-teman. Nah, kita coba terlebih dahulu untuk di semua semua plat apakah memang sesuai atau belum memenuhi. Nah, kebetulan di sini sudah memenuhi ya teman-teman ya. Artinya untuk 5 penampang yang kita cek dari balok lentur, balok geser, tulangan utama kolom dan juga tulangan geser kolom ini memenuhi untuk diterapkan di realitanya teman-teman. Jadi kurang lebih cukup sekian dari penjelasan saya mengenai struktur analisis tahan gempa lantai 7. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.